Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4891-4895 Bab 4891, Lujian Daojun. Jiwa penyihir kecil berani menghina Taois ini. Taois berambut putih itu melirik hantu Haoyi di belakang Landen Sen, dengan sedikit seringai di sudut mulutnya. Melihat telapak tangan kanannya ditepuk ringan ke dada Landen Sen, lentera Baolian terbang keluar dari tubuh Landen Sen, dan bahkan hantu Haoyi terguncang keluar dari tubuh jiwa Landen Sen. Sementara Haoyi terguncang, cahaya ilahi emas yang menyilaukan tiba-tiba melonjak di telapak tangan kanannya, panah emas yang bersinar meledak dengan fluktuasi energi seperti langit dan bumi. Jahat, mati. Haoyi berteriak tajam, dan langsung memadatkan panah emas dari telapak tangan kanannya dan membuangnya. Memanggil. Panah emas terbang keluar, dan ujung panah meledak dengan bintang bengkok dan kecemerlangan seperti bulan, merobek langit, dan menunjuk langsung ke dada Tao berambut putih. Dengan pukulan ini, Haoyi hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Faktanya, pada saat Landen Sen memasuki makam penyihir api, dia merasakan aura yang sangat kuat di tengah makam penyihir. Oleh karena itu, Haoyi belum pernah muncul sebelumnya, hanya ketika Landen Sen menelan Hei Chonghu, apakah dia menggunakan lentera Baolian untuk menyerap darah tubuh Hei Chonghu. Tujuan Haoyi menyerap darah yang terkumpul di tubuh Hei Chonghu adalah untuk menghadapi kemungkinan ancaman di makam penyihir api. Benar-benar bodoh bahwa saya malu untuk pamer di depan Taois ini berdasarkan keterampilan pematung kecil ini. Taois berambut putih itu menunjukkan sarkasme di wajahnya. Kemudian, pemandangan yang mengerikan muncul. Melihat panah emas itu hendak mengenai dada Tao berambut putih itu, Taois berambut putih itu dengan tidak tergesa-gesa mengeluarkan jari-jarinya, dan benar-benar menjepit panah emas yang kuat itu dengan ujung jarinya. Mendesis. Melihat semua ini, Landen Sen mau tidak mau menghirup udara dingin, mengungkapkan ekspresi ngeri dan ngeri. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya, Taois berambut putih ini dapat memblokir pukulan penuh Haoyi dengan begitu mudah. Anda harus tahu bahwa kekuatan yang baru saja Haoyi pecahkan dari panah itu jauh lebih kuat daripada teknik magis tingkat 3 biasa. Panah yang sangat kuat itu sebenarnya terjepit oleh ujung jari lawan. Ini belum berakhir. Melihat ujung jari Tao berambut putih itu mengerahkan sedikit kekuatan, dia mematahkan panah emas di tempat. Kulit Haoyi Suing menjadi sangat jelek, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan menggunakan keterampilan sihir, dan menggumamkan mantra kuno dalam hati, darah yang terkumpul di tubuhku, Jinting bersinar di bawah sinar matahari, dan unicorn memanggil malam. Begitu raungan itu jatuh, pusaran guntur emas besar melesat di telapak tangan Haoyi. Ledakan. Ditemani oleh suara guntur yang memekakkan telinga, seekor unicorn suci dengan kepala naga dan tubuh kuda turun di pusaran air. Mengaum. Kilin suci memandang ke langit dan meraung, meringkuk cahaya keemasan gemuruh yang membalikkan sungai dan laut, dan bergegas menuju Tao berambut putih. Jika Anda memiliki sinar jiwa yang tersisa, jangan mencoba melawan Raja Taois ini. Taois berambut putih itu tampaknya sedikit tidak sabar, dan pusaran air hitam tiba-tiba muncul di telapak tangan kirinya dan mengenai kilin suci yang masuk. Bum bum bum. Serangkaian ledakan padat dan menusuk telinga datang, dan pusaran hitam aneh itu benar-benar merobek bentuk besar unicorn suci dalam sekejap, dan meledakkannya menjadi debu. Kejutan energi menakutkan menyapu ruang, dan gerakannya sangat besar. Ledakan sensasional itu berlangsung selama puluhan napas lama sebelum perlahan-lahan mereda. Landen Sen dengan cepat melemparkan kutukan bayangan darah untuk menghindari terpengaruh oleh kejutan energi yang mengerikan. Setelah ledakan, kilin suci benar-benar mati, sementara Tao berambut putih itu aman dan sehat. Ketika Haoyi bertemu dan menembak lagi, Taois berambut putih itu melambaikan lengan bajunya dan menggulung jaring besar yang terbuat dari sejumlah besar tenda hitam, dan langsung mengendalikan jaring tubuh jiwa Haoyi. Setelah bayangan berdarah Haoyi mengenai jaring hitam, dia sepertinya kehilangan semua mobilitasnya, dan dia setengah berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Wajah Landen Sen bersahaja, bahkan Haoyi bukan lawan dari Tao berambut putih ini, seberapa tinggi kekuatan lawan yang dicapai. Saya khawatir hanya leluhur Dao Tianzun yang dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Taois ini hanya ingin melihat astrolabe dunia tertutup, apakah kalian berdua junior yang bodoh harus begitu gugup? Kata Taois berambut putih itu tidak puas. Bab 4892, The First Treasure of the Heavenly Palace. Seni mimpi Dao. Landen Sen menyipitkan matanya. Dia juga pernah mendengar tentang teknik mimpi ini sebelumnya, dikatakan sebagai semacam teknik prediksi yang disimpulkan oleh hukum pergerakan surga, dan itu tidak dapat diprediksi. Legenda mengatakan bahwa hanya ada dua kekuatan besar di dunia yang telah berkecimpung dalam seni bermimpi, salah satunya adalah Kaisar Fuxi, dan yang lainnya adalah leluhur Hongjun di era Hunyuan. Dikatakan bahwa pelat heksagram mesin pada hari itu adalah harta tingkat surgawi Dao yang disempurnakan oleh leluhur Hongjun melalui teknik Dream Dao.
Legenda ini saja sudah cukup untuk membuktikan kecemerlangan teknik Dream Dao. Teknik Dream Dao memiliki banyak kemampuan anti-alami, seperti kembali ke dasar dan membalikkan waktu dan ruang reinkarnasi. Fuxi menggunakan teknik ini untuk memperbaiki Pangu yang tersisa, dan itu benar-benar mengembalikan jejak vitalitas dan kekuatan suci ke alam semesta. Sisa Pangu asli yang tidak bernyawa. Di antara mereka, kehidupan yang lahir dari hati Pangu adalah Dao Monarch. Bagaimanapun, Dao Monarch adalah keturunan Pangu yang sebenarnya. Lu Ya berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kata-kata ini keluar, Landon Sen terkejut. Tapi Hou Yi masih tidak mau percaya pada Lu Yi, dan berkata galak, mungkin ada beberapa kesalahan dari bawah, tetapi kata-katamu juga sulit untuk mengatakan yang sebenarnya dari yang salah. Yang mulia hanyalah kehidupan yang disempurnakan oleh Fuxi, bukan kehidupan yang lahir dari sisa tubuh Pangu. Jika Anda benar-benar ingin mengenali leluhur Anda dan kembali ke leluhur Anda juga harus mengenali Fuxi, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk mengaku sebagai seorang keturunan Pangu. Lu Ya dengan marah menegur, sangat bodoh. Anda jiwa penyihir benar-benar berpikir bahwa 12 nenek moyang penyihir saat itu adalah kehidupan yang berevolusi dari sisa-sisa Pangu. Wajah Hou Yi tidak yakin, dan berkata, apa maksudmu dengan yang mulia? Kelahiran kehidupan dari tubuh setelah kematian bertentangan dengan hukum surga. Bahkan dewa sejati tidak dapat dilahirkan kembali dengan sendirinya setelah kematian. Yang disebut 12 penyihir leluhur sebagian besar seperti Raja Tao asli, dan mereka secara artifisial dibuat. Menciptakan kehidupan. Lu Ya mencibir. Hou Yi menjawab dengan tidak tergesa-gesa, jiwa penyihir kecilku harus mengakui bahwa keterampilanmu luar biasa dan kuat, tetapi dengan kemampuan ini saja, itu jauh dari sebanding dengan koleksi suci emas leluhurku. Lu Ya sepertinya berbicara tentang rasa sakitnya, dan berkata dengan dingin, kebodohan jiwa Saman, kekuatan tempur Dao Jun di masa kejayaannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh dukun leluhur ke-12. Alasan mengapa saya jatuh di sini adalah semua karena pertempuran di alam. Harga yang mahal telah dibayar. Jika Taois ini tidak terluka parah dalam pertempuran kerajaan, saya akan mewarisi tahta Fuxi dan naik tahta sebagai kaisar. Mengapa tinggal di makam penyihir sialan ini dan menghabiskan hari-hari seperti bertahun-tahun? Mendengarkan suara marah Lu Ya, Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Junior sangat penasaran, mengapa pertempuran terakhir dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan hilangnya 3 kaisar secara kolektif? Lu Ya dengan dingin mendengus, jangan tanya saya tentang hal-hal nakal ini. Taois ini telah berlatih di Kunsu untuk waktu yang lama, dan dia tidak peduli dengan urusan luar. Lalu mengapa senior Lu Ya tinggal di makam penyihir api dan tetap bersembunyi? Landon Sen bertanya. Lu Ya berkata dengan dingin, tidak semua lubang digali untukku oleh Fuxi. Sebelum pertempuran kerajaan, Fuxi tiba-tiba mengirim transmisi suara untuk membiarkan Raja Dao melindungi Kunsu sebanyak mungkin. Karena itu, Raja Dao akan bisa melindungi Kunsu sebanyak mungkin. Ayo berjuang keras dengan pangeran kedua dari alam iblis. Pelayan dari alam iblis memukul pisau terbang pemotong abadi saya, dan dia pasti akan mati. Siapa yang tahu bahwa pihak lain benar-benar melakukan keterampilan sihir yang sangat aneh sebelum dia meninggal, yang melukai saya. Sejak saya terluka parah, saya telah terbengkalai di penyihir api. Di makam, pulihkan diri di sini. Sampai sekarang, api ajaib di tubuh Tuan Taois belum pudar, dan kamu harus mengandalkan kekuatan suci yang tersisa di hati Pangu untuk menahan pembakaran api ajaib. Sekarang seluruh dunia abadi dibatasi oleh kekuatan daftar dewa yang diberikan. Begitu Dao Jun keluar dari makam penyihir, kekuatannya sangat ditekan, dan dia tidak bisa lagi menahan api ajaib di tubuhnya. Karena berbagai alasan ini, Dao Jun harus tinggal di makam penyihir dan tidak bisa keluar. Ekspresi Lu Ya agak tidak berdaya. Jadi begitu. Landon Sen menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan berkata, tampaknya senior Lu Ya benar-benar telah membayar mahal. Junior telah kasar sebelumnya, dan saya harap senior memaafkan saya. Setelah membayar dengan hormat, Landon Sen tidak lupa memberitahu Hou Yi berbagai adegan yang telah dilihatnya sebelum memasuki makam penyihir api. Hou Yi mengetahui bahwa Lu Ya telah membayar mahal untuk memukul mundur musuh kuat di alam iblis, dan dia langsung mengaguminya. Dia mengubah ekspresi sebelumnya dan dengan hormat berkata, teman-teman Taoisme, maafkan saya karena bisa cepat bicara. Hehe, karena gumpalan jiwa penyihirmu masih berhubungan dengan dewa sejati Pangu, Taois ini akan memaafkanmu sekali. Bab 4893, Leaving the Tomb of the Fire Witch. Gunakan. Aku tidak tahu apa gunanya bangkai kapal Pangu ini. Tanya Landon Sen dengan rasa ingin tahu. Lu Ya berkata, tentang ini, Anda harus bertanya pada yang terpilih di dunia. Raja Taois juga dapat menggunakan sisa-sisa Pangu untuk memecahkan kekuatan hukum daftar dewa yang diberikan. Singkatnya, anak Anda berhak untuk mengumpulkan Pangu. Puing-puing. Sejak senior Lu Ya diubah oleh hati Pangu dan tidak bisa meninggalkan makam penyihir api, bagaimana junior akan membawamu pergi? Landon Sen mengajukan pertanyaan yang paling dia pedulikan.
Ini mudah. Luya menatap Landen Sen beberapa kali, dan berkata, wah, bukankah kamu memiliki harta surgawi dari istana reinkarnasi? Taois ini hanya perlu tinggal di istana reinkarnasi, dan dia dapat dibebaskan dari pengaruh kerajaan. Daftar dewa yang dianugerahkan pada dirinya sendiri. Melihat Luya, dia melihat istana reinkarnasi di tubuhnya sekilas. Landen Sen terkejut, dan berkata dengan cepat, senior Luya memiliki mata obor, dan peri ruang di tubuh junior memang disebut istana reinkarnasi. Asal. Bagaimanapun, kuil reinkarnasi adalah harta abadi yang ditinggalkan oleh Yuan Shitianzun. Landen Sen selalu memiliki keraguan tentang harta ini, dan ingin mengetahui asal-usul harta abadi ini. Luya berkata dengan acuh tak acuh, istana reinkarnasi ini tampaknya milik 4 leluhur besar dari era Hunyuan. Saya tidak tahu persis harta leluhur mana. Singkatnya, Anda seharusnya tidak memiliki masalah dengan harta abadi ini. Mendengar apa yang dikatakan Luya, Landen Sen juga merasa lega, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, senior telah memberitahuku. Lu Qianxiu menyalakan cahaya berdarah, menyelubungi ruang dalam jarak puluhan mil, dan berkata, saya telah melepaskan sementara kekuatan hukum di daerah ini. Anda dengan cepat membuka istana reinkarnasi, dan Taois akan memasukinya. Bagus. Landen Sen mencoba membangunkan istana reinkarnasi di tubuhnya, dan dia benar-benar bereaksi. Di bawah selubung darah, harta peri di tubuhnya memulihkan kemampuan psikisnya, dan Landen Sen segera berkorban ke kuil samsara dan membuka gerbang istana kuil samsara. Luya mau tidak mau bergegas ke istana reinkarnasi sebagai cahaya berdarah. Jelas bahwa cahaya berdarah yang telah diubah Luya dari lantai pertama kuil samsara bergegas ke lantai 2, dan kemudian dari lantai 2 ke lantai 3, lantai 4, dan akhirnya berhenti di lantai 4. Landen Sen terkejut, dan sangat sulit baginya untuk bergerak di lantai 2. Luya benar-benar mencapai lantai 4 istana samsara secara langsung, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya. Nak, setelah kamu menemukan semua reruntuhan Pangu, Dewa Taois akan muncul. Sebelum itu, kamu tidak ingin mati. Suara Luya masuk ke telinga Landen Sen. Landen Sen masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi Luya tidak lagi menjawabnya, seolah-olah dia bermaksud untuk mundur di istana reinkarnasi. Setelah Lu Qian memasuki istana samsara, kekuatan hukum di sekitar kuburan mulai melemah, dan ruang kosong berangsur-angsur menjadi stabil, tidak lagi melepaskan kejutan energi. Berkat ini, Landen Sen memasuki ruang hampa dan menemukan bahwa batu nisan di makam penyihir api telah lama dihancurkan, dan mayat penyihir besar tidak ada lagi, hanya beberapa tulang yang tersebar ditemukan di tanah yang dihancurkan oleh ruang kosong. Kerangka yang tersebar seperti besi solder merah panas, memancarkan aura yang sangat panas, dan permukaan kerangka juga kental dengan jejak-jejak para dewa. Ini tulang penyihir agung. Landen Sen mengerutkan kening. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, dia mengumpulkan tulang-tulang ini ke istana reinkarnasi. Meskipun perjalanan ke makam penyihir ini tidak mendapatkan darah asli dari leluhur penyihir, tetapi saya bertemu dengan Dao Jun Luya yang tak terduga, dan saya pikir senior ini dapat membantu dirinya sendiri pada saat kritis di masa depan. Setelah Landen Sen yakin bahwa dia tidak bisa mendapatkan manfaat lain di kuburan ini, dia segera kembali, siap untuk bergegas menyelamatkan Zhen Yuanzi dan Jin Yang Qilin. Setelah Lu Qian pergi, kekuatan hukum di sekitar kuburan dengan cepat melemah, dan pertahanan penghalang di tepi juga dengan cepat menurun. Ketika Landen Sen datang ke penghalang di tepi kuburan, bola cahaya hitam mengembun di telapak tangannya, memainkan kekuatan magis, menggerakkan bintang dan mengubah pertempuran. Bola cahaya hitam terbang berubah menjadi lingkaran lubang hitam dan meledak di permukaan penghalang. Ledakan. Ditemani oleh suara keras seperti langit dan bumi, sebuah lubang besar meledak di permukaan penghalang. Landen Sen berubah menjadi bayangan darah, bergegas keluar dari celah dengan kilat dan guntur. Di gurun di luar, 5 Letnan Hei Chonghu masih mengawasi Zhen Yuanzi dan Jin Yang Qilin. Zhen Yuanzi dan Jin Yang Qilin diikat erat, berlumuran darah, dan lukanya tidak ringan, tapi untungnya mereka tidak terbunuh. Tanpa persetujuan Hei Chonghu, kelima letnan itu tidak berani mengeksekusi Zhen Yuanzi dan Jin Yang Qilin sendirian. Pada saat ini, penghalang berwarna darah di depan gurun mendengar suara keras. Apa yang telah terjadi? Bab 4894, The Sand God Boy and the Dongfu of Taisang Daozu. Setelah basis kultivasinya meningkat pesat, Landen Sen mendesak Tiandi Baojian menjadi lebih berguna, dan dengan cepat mengunci posisi Baikao Immortal melalui Tiandi Baojian. Berkat hilangnya kekuatan hukum secara bertahap di makam penyihir api, Landen Sen mendapatkan kembali kemampuan untuk terbang, dan akhirnya bergegas untuk mengambil peri Baikao sebelum makam penyihir itu runtuh. Saat dia kembali ke dasar Laut Kunsu, Landen Sen mengorbankan dirinya ke kuil samsara, dan pertama-tama memindahkan semua orang ke lantai pertama kuil samsara untuk perawatan. Setelah semua orang pulih dari cedera mereka, Landen Sen mendiskusikan tindakan pencegahan di masa depan dengan mereka. Semuanya, perjalanan ke makam penyihir ini cukup lancar, dan Sen akan terus mencari makam penyihir lainnya.
Saya ingin tahu apakah rekan Taois dapat memberikan beberapa petunjuk ke makam penyihir lainnya. Landen Sen langsung bertanya. Sekarang dia telah mengunjungi 3 dari 12 makam penyihir, dan 9 sisanya, beban kerjanya tidak masuk akal, dan sisa-sisa Pangu harus ditemukan lebih awal. Zhen Yuanzi mengerutkan kening dan berkata, ada banyak dewa emas Hunyuan Daluo yang setia kepada kaisar, tetapi sekarang hanya ada sedikit yang masih hidup. Sejumlah kecil biksu telah dipromosikan menjadi leluhur Dao Tianzun, dan sejumlah kecil para beku hidup dalam pengasingan tanpa mengetahui kemana mereka pergi. Immortal Baikau berpikir sejenak, dan berkata, orang tua itu mengenal satu orang, dan kemungkinan besar dia adalah salah satu penjaga makam. Siapa? Landen Sen dan Zhen Yuanzi bertanya pada saat yang sama. Anak Dewa Pasir. Peri Baikau berkata dengan tegas. Orang ini juga setia kepada kaisar. Jin Yuanzi menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bocah pembunuh dewa di antara populasi abadi Baikau adalah iblis jahat di alam abadi reinkarnasi selama era kaisar. Dia sudah menjadi master super di era kaisar, dan kultivasinya mencapai puncak Hunyuan Daluo Jinxian. Ya, bocah dewa pasir memang melayani kaisar, dan dia adalah seorang informan yang ditempatkan di pasukan pemberontak kaisar, yang melakukan banyak pekerjaan kotor untuk kaisar. Semua orang berpikir bahwa dia adalah iblis yang penuh dengan kejahatan, tapi dia sebenarnya yang paling setia padanya. Salah satu biarawan kaisar. Bocah dewa pasir ini adalah tubuh manusia yang dikultivasikan oleh bayi hantu. Dia telah terjerat oleh hati dan iblis dan tidak dapat mengeluarkan 3 mayat dan dipromosikan ke posisi surga. Hatinya keras kepala, pil emas yang melenyapkan iblis hati, jadi saya mengenal bocah dewa pasir. Baikau abadi berbisik. Lalu bocah dewasa ini, di mana sekarang? Tanya Landen Sen. Sejak lelaki tua itu tinggal di Laut Fantasi, dia tidak pernah menerima informasi apapun darinya. Sebelum itu, bocah dewa pasir itu bersembunyi di zona gurun tak terbatas di negeri dongeng reinkarnasi. Mungkin dia bisa menemukan tempat terpencilnya di gurun tanpa batas. Peri Baikau berkata dengan suara yang dalam. Mata Landen Sen berbinar, dan dia berkata dengan lugas, kalau begitu, mari kita mulai dengan cepat. Dengan harta surga dan bumi di tangan, Landen Sen berpikir bahwa seharusnya tidak sulit untuk menemukan tempat terpencil untuk Sagat Boy. Ada susunan teleportasi di Kunsu yang seharusnya utuh. Jika kamu ingin mencapai alam abadi lainnya dengan cepat, kamu mungkin juga menggunakan susunan teleportasi itu. Jin Yan Qilin di samping tiba-tiba berkata. Itu bagus. Tapi Taois Jin Yan, apakah kamu berencana untuk berakting bersama kami? Landen Sen mengalihkan pandangannya ke Jin Yan Qilin. Qilin Jin Yan segera menyatakan posisinya, jika rekan Taois Sen tidak melepaskan kekuatannya yang rendah, dia secara alami bersedia mengikuti rekan Taois Sen dan berjanji untuk mematuhi semua instruksi yang dikirim oleh rekan Taois. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, Daois Jin Yang tidak perlu seperti ini. Anda sudah menjadi tubuh yang bebas, dan Anda baik kepada Sen. Bagaimana Sen dapat menahan Anda? Taois dapat membuat keputusan sendiri. Qilin Jin Yan berkata dengan tegas, seperti tuanku, Vulkan, aku telah setia kepada Kaisar Fuxi sepanjang hidupku. Karena Dao Yousen adalah orang yang diprediksi oleh Kaisar, dia harus setia kepadamu. Karena Taois Sen tidak mau menerimaku sebagai makhluk roh, setidaknya sebelum bencana berakhir, tolong biarkan sia-sia membantu Taois Sen sebanyak mungkin. Baiklah. Melihat Qilin Jin Yan mengatakan ini, Landen Sen tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia setuju. Setelah mengkonfirmasi rencana aksi, Landen Sen mengendalikan istana reinkarnasi untuk terbang keluar dari dasar laut dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Qilin Jin Yan. Seharusnya tidak ada musuh di Kunsu, tetapi untuk berada di sisi yang aman, sebelum mencapai lokasi arai teleportasi batas, Landen Sen masih menghindari meninggalkan istana surgawi samsara sebanyak mungkin. Omong-omong, pagoda Kibao Linglong yang ditinggalkan oleh Hei Chonghu masih di tangan Landen Sen, tetapi Landen Sen tidak bisa membuatnya mengenali tuannya, dan dia khawatir pagoda Kibao Linglong akan mengungkapkan posisinya, jadi dia hanya bisa menempatkan harta ini di istana reinkarnasi. Bab 4895, Boundless Desert. Cahaya putih menyilaukan terpancar dari gua, dan cahaya putih dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan suci yang tak terlukiskan. Kekuatan ilahi ini sangat lembut dan tidak agresif, dan Landen Sen dan yang lainnya tiba-tiba melonggarkan kewaspadaan mereka. Perabotan di dalam gua sangat sederhana, kecuali tempat tidur batu dan meja dan kursi, hanya meja upeti yang diletakkan di tengah lebih mencolok. Sebuah tablet peringatan emas diabadikan di atas meja penghormatan, dan tablet peringatan itu membawa 6 karakter, leluhur sejati Suan Men Hongjun. Landen Sen mengangkat alisnya, dan itu memang tablet leluhur Hongjun. Status leluhur Dao Ethereal yang terpisah, hanya leluhur Hongjun di dunia yang layak untuk dia sembah. Selain tablet emas, hanya ada 3 buku giok putih dan bambu di meja upeti. Ini adalah. Landen Sen mengalihkan pandangannya ke 3 buku bambu giok putih, dan mau tidak mau terkejut. 3 volume buku giok putih dan bambu ini hampir persis sama dengan 3 volume buku surgawi, yang dipegang oleh Yuan Shi Tianzun saat itu.
Sebelum dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan oleh Yuan Shi Tianzun adalah 3 buku surga, yang tidak dapat dirusak. Pada awalnya, Landen Shen khawatir bahwa Yuan Shi Tianzun tidak sepenuhnya mati. Untuk sepenuhnya menghancurkan buku surgawi 3 jilid, dia sengaja membawanya ke celah ruang dan waktu, dan ingin menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk menghancurkan buku surgawi 3 jilid. Tanpa diduga, ketiga buku surga itu tiba-tiba meledak saat mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, berubah menjadi sosok emas misterius, menghilang. Bagaimana bisa ada buku 3 jilid kedua di rumah gua Taisang Daosu ini? Landen Shen mengambil 3 buku bambu di atas meja penghormatan dan mencoba membenamkan roh sucinya di dalamnya, tetapi tidak ada jawaban. Mirip dengan buku surgawi 3 volume asli, ketiga buku bambu giok putih ini juga tampaknya memiliki segel yang sangat kuat yang terpasang, dan mereka tidak dapat dibuka sendiri. Landen Shen, yang kulitnya tidak pasti, kekuatan menakjubkan dari api suci Asura mengalir keluar dari telapak tangannya, dan dia mencoba untuk membakarnya dengan api suci Asura. Berdengung. Saya melihat cahaya putih menyilaukan melonjak di 3 buku bambu giok putih, menahan pembakaran api suci Asura. Sepertinya benar-benar ada 3 buku dari surga. Landen Shen diam-diam berkata dalam hatinya. Saat itu, untuk menghancurkan 3 jilid buku surgawi, saya melakukan segala yang mungkin. Pada akhirnya, Kaisar Donghua mengatakan kepadanya bahwa ada segel kuat di 3 jilid buku surgawi, yang sulit dihancurkan oleh pihak luar. Pasukan. Tanpa diduga, meskipun dia adalah basis kultivasi yang kuat di akhir periode Hunyuan, dia masih tidak bisa menghancurkan ketiga buku surga ini. Tentu saja, ini bukan poin utamanya. Poin kuncinya adalah bahwa buku surgawi 3 jilid di Dongfu Taisang Daosu sama dengan buku surgawi 3 jilid yang diperoleh Yuan Shi Tianzun setelah Perang Kehancuran. Bagaimanapun, saya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan garis waktu sangat maju, mungkin saya mendapat 3 volume buku surgawi sebelum Yuan Shi Tianzun. Tidak mungkin akan ada salinan kedua dari buku surgawi 3 jilid, dan tampaknya hanya penjelasan semacam ini yang masuk akal. Landen Shen tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini, dan langsung mendekati Zhen Yuanzi, Baikao Immortal dan Jin Yang Qilin, mengepalkan tinjunya dan berkata, 3 Taois, benda ini sangat berguna bagiku, aku harap ketiganya Taois dapat memberikannya kepada saya, Shen bersedia menebus Anda dengan harta lainnya. Teman Tao Shen tidak harus seperti ini. Jika saya tidak mengandalkan Anda di sepanjang jalan, saya pasti tidak akan bisa datang ke sini. Tidak peduli apa, rekan Taois Shen dapat mengambilnya sendiri. Zhen Yuanzi berkata dengan suara yang dalam. Ya, rekan Tao Shen tidak perlu terlalu khawatir. Immortal Baikao juga berkata sambil tersenyum. Saya hanya akan melayani sebagai asisten rekan Taois Shen, beraninya saya campur tangan dengan ini. Qilin Jin Yang semakin menggelengkan kepalanya. Terima kasih 3. Setelah Landen Shen mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih, dia memasukkan 3 jilid buku surgawi ke dalam cincin penyimpanan, dan mengeluarkan beberapa batu permata abadi terbaik untuk mereka bertiga pilih. Ketiganya ingin menolak, tetapi Landen Shen bersikeras meminta mereka untuk menerima beberapa hal, dan dengan putus asa harus mengambil beberapa hal praktis. Kecuali 3 buku giok putih dan bambu, tidak ada yang perlu diperhatikan di rumah gua Taisang Daosu. Landen Shen dan yang lainnya terus masuk jauh ke dalam gua, dan segera melihat formasi teleportasi batas di bagian terdalam gua. Arai teleportasi wilayah di mansion gua leluhur Taisang Dao jauh lebih kecil daripada arai teleportasi wilayah normal, tetapi kemampuannya tidak buruk sama sekali, dan dapat diteleportasi ke sebagian besar wilayah dunia abadi sejati. Landen Shen tidak ingin tinggal sejenak, dan segera mengaktifkan formasi teleportasi, dan menetapkan tujuan formasi teleportasi di gurun tak terbatas dari negeri dongeng reinkarnasi.